hadir bersama kita Habib Nabil Al-Qadri. Barakallahu fikum. Apakah bercipika-cipik kita di sunnah juga? Ya, sunnah. Kenapa? Karena sahabat Nabi mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Anas bin Malik. Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, harum seperti semerbak kasturi. Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, seperti harum semerbak kasturi. Jamaah yang mencium tangan saya, dia tanya, Ustaz, harum semerbak, kalau saya kasih minyak wangi. Tapi Nabi keringatnya harum semerbak kasturi. Ustaz, kenapa mencium tangan Habib Nabil? Ini Ustaz Somad ini terlalu berlebihan. Ini hulu dalam agama. Mengapa mencium? Mengalir darah Nabi dalam darah Habib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diurut sejarah nasab mereka, Habib ini menjaga nasabnya. Bin, anak syadu, anak syadu, anak syadu, anak syadu, anak syadu. Abdul Somad hafal nasabnya. Saya hafal nasab saya. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah, sampai 4 saja. Yang kelima saya sudah tidak tahu. Tapi mereka menghafal nasab mereka bin sampai kepada Sayyidina Husain bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa keturunan Nabi lebih dilebihkan daripada yang lain? Seorang sahabat Nabi bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas masih muda, Zaid bin Thabit usianya lebih tua. Zaid bin Thabit mencium tangan yang lebih muda. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas heran, saya lebih muda, kenapa kamu cium tangan saya? Apa kelebihan saya? Apa kata Zaid bin Thabit? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tawadhu, rendah hati. Bapak Ibu lihat enggak tadi? Ketika saya mau cium tangan, beliau malah enggak. Saya mau cium tangan beliau, beliau malah cium tangan saya. Hampir kepala kami berlagak. Begitu ternyata dengan orang yang tawadhu. Mudah-mudahan kita tidak hanya mengikut ajaran kakek buyut mereka, tapi juga mengikuti bagaimana tawadhu, rendah hatinya mereka. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan mereka, bersama dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dari atas bersorban imamah, Nabi memakai sorban. Ustaz Somad kenapa nggak pakai sorban? Saya punya sorban di rumah. Ada, panjang Pak Ustaz, 4 meter. Siapa yang memberi sorban itu? Al-Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Ketika saya datang bertamu ke rumah beliau, apa kata beliau? Ambil sorban. Lalu diambilkan sorban, lalu dipakaikan ke kepala saya. Aku pernah dipakaikan oleh ayahku, ayahku dipakaikan oleh kakekku, kakekku dipakaikan oleh moyangku, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Ustaz enggak pakai? Saya pernah pakai. Masya Allah. Saya lihat di cermin hidung saya. Tapi Habib pakai sorban, hidungnya mancung, wajahnya putih seperti cahaya bulan purnama. Kemudian mereka ikut sunnah kakek mereka, memakai jenggot. Berjenggot sunnah, ya. Tapi sunnah ini ada yang wajib, ada yang tidak. Menurut mazhab Syafi'i, memakai jenggot sunnah, tapi hukumnya sunnat, dilaksanakan berpahala. Yang tidak pun tidak sampai berdosa. Oleh sebab itu jangan mengejek orang bersorban, jangan mengejek orang berjenggot. Mengejeknya berarti mengejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahi gara-gara jenggot. Yang enggak berjenggot lihat yang berjenggot, uang lihat lu kayak kambing. Tentu yang berjenggot marah, aku kambing, ya kau anjing. Akhirnya kelahi, rusak. Padahal kita disuruh untuk menjaga persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah yang terjaga ini adalah sunnah. Memakai pakaian putih. Habib pakaian putih, sorbannya putih, bajunya putih. Ustaz Somad sorban putih, baju putih, peci hitam. Kenapa Ustaz pakai peci hitam? Supaya dakinya enggak kelihatan. Nah, oleh sebab itu maka ini juga kebaikan ini harus kita lanjutkan sampai kepada anak cucu kita. Para habaib
sampai cincinnya pun mengikut kakek mereka Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan Habib, kalau pakai cincin Habib Umar bin Hafiz, di mana mereka pakai? Di kelingking sebelah kanan. Saya dulu heran, kenapa Habib pakai cincin di kelingking? Ternyata mereka mengikut pakai tisu, tidak suka pakai kelingking. Ternyata dalam hadis Nabi Muhammad pakai cincin di kelingking sebelah kanan, tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada yang jual cincin, ini cincin seperti cincin Nabi, itu juga mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad. Ustaz Somad kenapa nggak pakai cincin di kelingking? Kelingking saya kurus kecil, saya khawatir ketika takbir lepas dia. Allahu Akbar, lepas. Ya kalau jatuh ke tanah, kalau jatuh ke murid jamaah. Saya lihat Habib Umar bin Hafiz memakai tongkat ketika di Masjid Istiqlal. Kenapa beliau pakai tongkat? Ternyata Nabi Muhammad SAW pakai tongkat. Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Asani Al-Maliki pakai tongkat. Nanti kalau melihat ada Habib pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah putih, pakai tongkat, pakai cincin, sampai sebatas yang sekecil-kecilnya pun mereka mengikut sunnah Nabi. Dan kita semua adalah orang yang mengamalkan sunnah, maka kita disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Jamaah kita ini semua adalah jamaah yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abdul Somad ini orangnya tidak mengamalkan sunnah. Kenapa? Karena dia membelakangi orang yang ada tua. Di belakang ada orang tua, ada orang terhormat, ada keturunan Rasulullah, ada ulama. Kenapa membelakangi mereka? Berarti tidak mengikuti sunnah. Oleh sebab itu maka saya beralih arah. Assalamualaikum Bapak, alim ulama, para guru. Semoga kita semua termasuk orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kita diajarkan menghormati orang yang sebentar aja. Nanti kita akan kembali. Soalnya lebih asik kemari daripada ke sana. Maksudnya suasana. Sana lampunya terlalu terang. Kenapa lampu itu dipasang terang? Supaya orang yang melihat, saya lihat kemarin acara Ustaz Somad di TV, wajahnya bercahaya. Bercahaya kenapa? Cahaya iman. Mereka tidak tahu lampunya 1000 watt. Kalau lampu ini tidak dipasang, tiba-tiba di TV hitam, memang betul ini Ustaz ahli sesat, wajahnya hitam. Kita tidak bisa menilai orang dari wajah, betul. Maka ahlus sunnah mengajarkan jangan nilai orang dari casingnya, jangan nilai orang dari warnanya. Kenapa? At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah kamu. Yang dipandang Allah adalah hati kamu. Bersihkan hati. Tapi jangan gara-gara ini besok pagi nggak mandi. Bertanya sama guru, kenapa kamu nggak mandi? Allah tidak melihat bentuk wajah, yang dipandang adalah hati. Makanya ketika bercermin melihat wajah, kita diajarkan sunnah Rasulullah. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk fisik wajahku, tubuhku, perbaikilah akhlak, budi pekerti dan hatiku. Bagi yang hafal doanya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu sunnah. Adapun orang yang enggak ikut sunnah, ganteng banget ya. Ini tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.